Udah gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Basket Fajar Aji Samsul nge-podcast. Seperti biasa, sebelum memulai podcast hari ini, buat teman-teman basket semuanya untuk selalu mensupport channel kami dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Betul. Dan tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Betul Dan banget. satu lagi jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya juga. Betul Bang Haji. Nah, teman-teman basket, kali ini kita sudah kedatangan lagi bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Ada apa ya? Sepasang. Pasang. Ada pasangan suami istri nih di sini Iya. nih. Ada Kak Devia sama Bang Mikdad ya. Abang Mikdad. Abang-abangan nih. Apa Pak Ibu Bu Devia sama Pak Mikdad nih panggilnya? Boleh apa? Ibu aja lah kayaknya. Ayah bunda. Ya Bunda. Jarateng. Atau pipih mami. Sebelumnya selamat datang Kak Devia. Kak Mikdad. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Iya, betul. Sudah hadir di podcast kami nih. Tapi sebelum lanjut masalah ngobrol banyak halnya ya. Betul, Bang. Mungkin teman-teman juga penasaran ini. Tumben nih ada Iya, pasangan suami istri. iya pasangan suami istri ada apa nih sini? Mungkin sebelum ngobrol ke sananya boleh nih Kak Devia sama Bang Mikdad memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman basket ya. Iya. Silakan. Boleh. Siapa? Uma dulu. Jadi, Uma dulu. Oke, Uma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja ya. Saya Devia, mungkin seorang ibu rumah tangga aja. Seorang ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga yang juga sambil sedang membangun usaha gitu aja. Membangun usaha seperti itu dari Ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Mikdad. Iya. Saya seorang kerja naon wae WA. kerja naon wae. Selagi halal mah saya Selagi kerjakan, halal. ya. Cuman untuk saat ini bantu usaha di rumah, punya istri sebenarnya bukan punya saya. Terus kalau saya pribadi lebih lagi ngejar kerja lagi, cari kerja lagi Cari di kerja lagi. dapur. Oh di perdapuran. Iya. NB ya. Sep, Sep. Nah, can tepi kacep. Encan. Baru Asep. Bang Haji maaf itu mic-nya Bang Haji. Oh iya. Arahnya maaf. Boleh. Arahnya. Gimana maksudnya? Maaf. sok dibetulin dulu. Oh, dibalik. Oh iya, jadi kurang terdengar ya. Iya. Soalnya mohon maaf ya mic-nya nggak segala arah nih ya Iya, kita ya. cuma satu arah ya. Cuman di sini doang di depan. Jadi letik gitu suaranya. Jadi biar pas ya. Biar pas gitu. Pas gad ya. Pas gad. Nah tadi ngebahas ini ya tadi sudah KDP ada ini perkenalan terus ada membuka usaha juga tadi ya. Iya, betul. Usaha. Kalau boleh tahu usahanya apa nih? Usahanya kebetulan itu dari pertama juga udah membuka rumah produksi kulit kebab ya. Kulit dan roti kebab. Mariam. Tortilla. Tapi mungkin Tortilla. kalau sering di kenalnya itu kulit kebab itu Oh kulit kebab. Itu di rumah itu. di rumah. Oh dari sejak kapan ya? Iya, betul. Kalau awal mulanya sih dari sebelum Covid ya 2000. Kalau sebelum Covid berapa sih? Enggak 2000? salah. Kalau untuk usaha sendiri Ya, membangunnya, Ayo. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur nih urusan rumah tangga nih. kalau usaha Sebelum Covid deh. enggak, itu pas masih Covid 2021. Oh, 2021. Oh 2021. Agustus 15 2021. 15 Agustus. Ya. Oke. Itu 2021. awal mulanya bikin usaha yang sendiri ya. Oh yang Gitu. emang sebelumnya di mana? Ada usaha lagi? Awalnya ya kalau saya pribadi memang udah turun terjun di dunia kulit kebab ini dari saya dalam kandungan. Wush. Maksudnya gimana tuh? Turunan. Jadi punya orang tua. Nah, saya sering bantu di rumah sendiri. Jadi
awalnya juga disuruh bikin sendiri, cuman dulu belum mau. Anak muda gimana sih gitu. Masih seneng main ya. Setelah rumah tangga istri punya ide gitu, ya ayo kita bantuin gitu. Kirain Barengan dari ya. dalam kandungan tuh Udah nikah mulai. gini deh. Udah ngadonin gitu. Oh, jadi bisa disebut ini tuh awalnya dari keluarga, Iya. usahanya itu. Terus akhirnya Kamikdad sama KDP ini memberanikan membuka usaha sendiri gitu. Ya betul. Oh, seperti itu. Tadi kaget ya. Iya, sebetulnya sih lebih ke aku sih pribadi Oh, lebih ke kalau yang KDP-nya. membuka ini gitu. Oh, seperti itu. Yang awal mulanya banget. Oh, jadi emang Cuman KDP. kalau awalnya yang bisanya itu kan suami. Ya. Cuman waktu itu ada Wah kadaek salakina. ya ada sesuatu kenapa ada kita bisa punya produk kenapa Iya. dikembangin gitu. Oh, seperti itu. Itu lebih Dari tepatnya di mana, Kak? Oh, iya. Waktu pertama kali usaha. Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Maksudnya di mana tuh? Daerah Kan mana? ayah ya? Orang tua ya? Oh kalau saya kalau pertama pribadi, Mm-mm. oh itu pertama kali di Kampung Sampai, Warung Kali. Oh, di Sampai. Nah, Warung karena kan di sana wisatawannya kebanyakan orang Arab yang Timur Tengah. Barat. Nah, akhirnya kayak gitu ditambah almarhum mamah pribadi dulunya kerjanya di luar, di Saudi iya, di Bangladesh iya. Jadi tahu resep-resep roti sana gitu. Oh iya. Oh, seperti itu. Pantesan ya. Jadi Pantesan apa? udah berpengalaman. Oh iya. Oh, ja- Mukanya juga ada kayak Arab-Arab kalau yang ini. Ini juga kayak Arab-Arab yang kira emang orang Arab kalian ini berdua. Alhamdulillah ada turunan Arab mah dari Nabi Adam gitu. Oh, Iya sih. Berarti kita juga sama ya anak Arab ya. Oh ya. Semua ya. Tidak salah. Ya kebetulan ini for information aja. Ini tuh satu kampung sama saya Bang Kucuy. Ini tuh. Oh, Jadi tetangga saya ya. Yang aslinya satu kampung mah istri, Oh, saya iya. pendatang. Pendatang. Oh dari Sampai ya. Dari Sampai. Nah, KDP ini emang satu kampung sama saya. Oh, sekarang usahanya di Limalang. Di Limalang. Iya, kalau usaha di Jadi Malang ya. dikembangkan ya. Iya, kulit kebab itu ya. Betul, Limalang Desa Kopo. Oh, siap. Desa Kopo, Cisarua, Bogor gitu. Nah, tadi kan sudah Lebih diperjelas. menyinggung-nyinggung awal mulanya nih. Boleh nih diceritakan nih awal mulanya betul. membangun Awal usaha mula ini tuh. pembangunan. Ada sebelumnya ada brandnya nggak? Oh, ada. Ada. Apa? Brandnya Nazrin Food. Oh, Najrin Food. Oh, itu dipakai Iya. nih. Najrin Oh, Food ya. Najrin Oh, iya. Siap, mantap. Oke, boleh diceritakan nih awal mulanya ya membuka usaha Najrin Food ini. Iya, betul. Roti apa tadi? Roti kebab itu ya? Kulit kebab ya. Kulit kebab ya. Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya nggak ada pikiran mau membangun usaha ya. Kalau cita-cita ada sebenarnya, cuman nggak tahu mau terjun ke makanan gitu, nggak tahu sama sekali. Jadi awal mulanya itu namanya rumah tangga kan ada Iya. aja ya. Ternyata suami nggak kerja, belum kerja selama ya agak lama lah. Apa namanya? Ini ada plot twistnya, nanti bukan ngomongin suami yang enggak ya. Oh iya iya iya. Jadi Aman. iya, aman ya. Ada lirik-lirik. Iya. Enggak kok, aman. Aman ya. Oke, silakan. Awalnya itu jadi udah lama mungkin memang belum rezekinya. Gitu. Iya, betul. Setelah lama kok ini makin kesini makin agak sulit ya, karena kan kita juga dari awal nikah kan udah langsung punya anak, maksudnya udah ada yang harus dibiayai juga gitu. Akhirnya ya udah deh, ini kalau misalkan mati dua-duanya, ini mati semua nih gitu. Maksudnya suami nggak kerja, aku juga nggak ada penghasilan sama sekali. Gak ada gitu. pemasukan ya. Ya gak ada pemasukan. Akhirnya pertama justru bukan kulit kebab, aku kayak bikin makanan lain, kayak bikin roti goreng segala Oh, macam kayak seperti gitu. itu. Biasa aja jualannya pun biasa kayak di WhatsApp ke teman-teman, COD kayak gitu. Bermula dari nol banget Dari pokoknya. nol banget. Iya. Setelah itu akhirnya kenapa bisa ke kulit kebab ini? Mikirnya gini, aku yang bisa jualan tapi nggak dikerjain sendiri gitu. Iya. Ah, Jadi ada yang kerjain tapi kita nggak harus jualan yang nungguin, karena kan ada anak gitu kan. Lebih di dipikirin lagi nih apa ya gitu. Akhirnya kepikiran, oh iya suami kan bisa bikin nih kulit kebab sama roti Mariam. Oh iya. Akhirnya setelah coba bikin, aku
door to door tuh dari toko ke toko gitu. Oh, awalnya. menawarkan produknya. Menawarkan produk. Gitu. Benar-benar yang di situ kan ketemu berbagai macam orang Iya. ya. Pasti. Ada yang ketemu langsung sama yang punya toko kan, ada yang langsung welcome, ada yang Iya, enggak ada yang- gitu. Nah ternyata setelah mencoba itu akhirnya sehari 2 hari bolak-balik terus tuh aku door to door. Alhamdulillah ternyata responnya tuh bagus gitu, responnya baik, orderan mereka langsung order kayak gitu. Akhirnya ya udahlah ngomong juga nih orderannya udah ada gitu, kerjain gitu kan. Akhirnya kita nyoba ngerjain sendiri. Awalnya kok nggak bisa awalnya, tapi minta ajarin cara bikinnya gimana gitu. Karena aku mau yang aku juga harus bisa gitu. Ah, ya. Bukan tipe orang yang harus ngandelin orang terus gitu. Iya, betul. Akhirnya karena saking apa ya dulu ini ya, saking kesalnya mungkin karena kerjaan dia suami belum ada apa, akhirnya langsung nih udah digas nih pokoknya. Kayak dari mulai awal mula ngado nih segala macam tuh sendiri. Sendiri. Gitu. Mulai Awalnya. sendiri, Iya. ya. Jadi yang marketing aku sendiri, yang orderin aku sendiri, semua nganterin segala macam produksi, semuanya itu aku pikirin sendiri gitu, dikerjain sendiri. Iya, keren. Ya dari situ akhirnya kerja ya, akhirnya suami tuh ada Kerja. kerjaan, Ada kerjaan. ada kerjaan. Nah aku masih ngerjain sendiri. Oh, yang usaha Yang tadi usaha ya. ini, pokoknya masih semua di-handle sendiri gitu. Akhirnya dari awal itu ternyata kan usaha itu waktu habis ya. Iya. Waktu Tenaga. sama anak habis, tenaga habis gitu. Akhirnya udah mulai agak rame, suami kerja, aku ngomong lagi kayaknya bantuin di rumah deh gitu. Mungkin dia juga akhirnya jadi bingung. Sebelum kerja disuruh kerja nih. Iya. Udah Udah kerja, kerja. disuruh berhenti lagi, bantuin lagi gitu kan. Ya udah akhirnya bantuin juga di rumah gitu. Awal mulanya itu aja sih motivasinya tadi, jangan sampai kita Mati ngeinin ego dua-duanya. ya. Ya, betul. Iya, betul. Pengennya sih kalau cewek kan dibiayain toh udah. Udah. Tapi kalau aku motivasinya juga kalaupun kita bisa emang kenapa? Iya. Kan nanti dari suami dapat sendiri punya penghasilan juga kan Iya. nggak apa-apa juga kan? Iya. Betul. Dari situ sih awal mulanya. Emang kayaknya udah mandiri dari ini ya, ini orangnya jadi Tapi kenapa tidak gitu? kompaknya bagus. Kompak. Iya. Iya. Pasangan Jadi suami istri yang keren. Suaminya mau ngomong nih. Ada yang Ya, nggak ada, udah dijelaskan. Oh, udah dijelaskan. Kalau memang faktanya memang gitu. Berarti udah biasa ya. udah nggak? Enggak, memang faktanya gitu. Iya, iya. Waktu awal nikah itu disebut ujian paling besar. Ujian paling besar saya itu di masalah ekonomi ya. Ya. Karena sebelum rumah tangga, jujur kayak nyari 100-200 sehari itu gampang banget gitu bagi saya. Cuman setelah rumah tangga ternyata susah banget. Sampai berapa bulan? 7 bulanan saya nganggur. 7 bulan. 7 bulan nganggur. Ah, Jadi gitu ya. cuman bantuin produksi di rumah orang tua. Nah di situ ya memang saya nggak bilang nggak cukup. Alhamdulillah cukup untuk di rumah. Cuman kan saya nggak tahu keadaan di rumah itu seperti apa hasilnya itu. Itulah kejelekan saya sama istri waktu awal-awal nikah. Ya pelajaran buat saya sama istri juga. Jadi kalau ada apa-apa itu lebih baik dikomunikasikan. Nah saya sama istri awalnya kurang komunikasi. Itu jadi yang membuat banyaknya bumbu dapurnya gitu. Nah dari situ Ini ya, ya garam. betul Uya. kayak gitu. Setelah dari situ barulah usaha istri bantuin di rumah Iya. sampai di titik memang kebutuhan untuk anak sama rumah aja lumayan besar. Terjadi perdebatan, nyari kerja keluar nggak dapet tapi jalannya melalui istri. Nih ada kerjaan di sini, coba. Saya ngelamar ke situ, keterima, ya udah kerja di situ. Nggak lama ya, cuma setahun ya. Iya. Setahun. Kerjanya. Oh. Kerjanya setahun. Dalam tahap setahun itu sambil kadangan bantu di rumah sebentar-sebentar karena nggak capek manten ku kerja Iya. kerja 10 jam. Oh, kerja 10 jam. Kerja 10 jam, bayaran biasa aja. Indonesia. Ada nih. Iya, ada aja ya. Oh, jadi seperti itu ya mulanya. Awal mulanya. Oh, jadi karena
apa tadi? Karena apa kebutuhan mungkin. Karena Kebutuhan. Ya, betul. Desak lah ya. Iya. Jadi mau gak mau harus Harus muter otak nih gimana nih ya. Itu kalau untuk pemasarannya atau penjualannya kemana aja tuh? Kalau dulu itu sempat dari awal-awal sebelum COVID itu awal-awal sampai aku ada 12 toko. 12 toko. Oh, lu iya. Frozen itu semua dikirimin setiap hari tuh hampir ngirim karena kan beda-beda toko tuh. Beda-beda toko. Ya alhamdulillah tuh awal-awal pokoknya ininya bagus lah, responnya bagus Responnya gitu. bagus. Gitu. Oh jadi nyuplainya ke toko-toko Ke gitu. toko-toko. Jadi aku nggak mau yang jualan tapi harus aku yang nungguin gitu karena nggak bisa gitu. Oh. Ada anak yang harus dijagain juga kan. Iya karena mengurus Jadi- anak-anak juga kan Betul, ya. Jadi aku ngerjain di rumah kan bisa sambil jaga anak nih. Sambil jaga anak. Sampai kalau lagi produksi juga anaknya di pinggir adonan juga jadi. Jadi Kelihatan nih. sambil ngorek-ngorek adonan mungkin ya. Kira di adon juga. Oh iya enggak dong. Ya cemong-cemong dikit nih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Tapi gak apa-apa jadi sambil belajar mungkin anaknya juga ya ngelihat Ngeliatin. ibunya nih oh jadi gini nih. Mungkin nanti juga bisa jadi pengusaha juga ya. Amin, ya. amin. Jadi Turunannya. ngikutin jejak orang tuanya Ya. seperti itu. Jadi ngelihat dididik dari kecil nih mainin adonan gitu. Gak apa-apa, cemong-cemong dikit juga ya. Oh jadi nyampe ke 12 toko ya. 12 Iya, toko. awal-awal ya. Kalau sekarang Kalau sekarang kita karena kerjasama, jadi kita kemitraan gitu, itu di 2 toko yang paling besarnya. Oh, paling gitu. besar. Kalau yang lain kayak yang beli biasa aja. Ya, Kalau oh. mereka mau jualan-jualan gitu beli Oh. ke tempat produksi kita gitu. Oh, Tapi jadi- kalau yang gedenya ini kita kerjasama. Kerjasama seperti itu. Oh jadi menerima open PO lah ya gitu ya. Open PO. Open PO. Iya. Jadi kita harus PO ya? supply. PO ya? Iya, PO. betul. PO ya. Iya, PO. Ini, Sedikit ngomong iya. Bukan tropeo. Iya, bukan. Main bola itu. Main bola itu. Oh, jadi menerima juga di rumah iya, ya. menerima. Jadi kalau sekarang kita harus bisa supply kebutuhannya si toko 2 ini gitu. Oh iya, udah kerjasama juga jadi kita tanggung jawab lah ya untuk Iya, harus tanggung nyuplai jawab. seperti itu. Iya. Itu jualannya mentah apa mateng? Setengah masak. Rotinya? Setengah masak kali ya. Setengah matang. Iya, setengah masak. Enggak matang, beda. Oh, nggak Setengah matang. matang itu masih semi adonan. Kalau setengah masak Oh. udah menuju masak. Oh gitu. Nah, jadi tingkatan di roti kita tuh pakai setengah masak. Jadi nanti setelah dingin masuk ke freezer, nah, orang-orang yang mau pakai itu dikeluarin dulu minimal 30 menit baru dihangatkan kayak gitu. Oh gitu. Nah, jadi untuk proses pemasakannya keluar Pemasakan dari lagi. freezer gitu. Kenapa kayak gitu? Biar menjaga life produknya lebih lama gitu. Oh iya, umur ininya ya. Ya, Setengah masak ya. Kirain mentah gitu. kalau mentah mah kasih terigunya we kita ngensor aja. Adonannya aja. Udah. Nih ngadonan sendiri. Capek. Kalau yang mau pesan PO itu kemana tuh? Langsung Iya, apa? ke WhatsApp ada ya. Iya. Langsung ke nomor istri soal bagian pemasaran. Pemasaran. Ada kayak Instagram seperti itu Instagram enggak? juga. Ada. Instagram sebenarnya ada cuman belum begitu aktif. Ya. Oh, belum Karena begitu kita aktif. di WhatsApp aja masih banyak Oh iya. WA-nya itu. Belum ke handle. Iya. Belum ke Jadi handle. belum ada adminnya gitu. Oh iya. Wah ini katanya Boleh mau banget. jadi admin nih. Boleh. Boleh asal jangan admin slot Oh, jangan ya kalau itu ya. Oh jadi ada nih kalau teman-teman pasti juga yang mungkin mau memesan ya. Betul. Nanti kita sediain nih kontaknya ya. Oh, iya. Kontak WA-nya ya. Kontak WA-nya tadi Iya. atas nama Kadepia ya. Iya. Iya. Kalau enggak Teman-teman pasti kontak-kontak juga. kita juga bisa. Bisa komen-komen di sini juga bisa. Kita nanti kita sampai ini Nah. ke Kadepia sama Bang Mikdad ini ya. Iya. Nah, gitu. Mending langsung ke istri we. Nah, Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Karena kan saya pribadi mah kerja di luar, jadi nggak terlalu fokus Oh, di iya. ini. Oke. Itu. Jadi nanti kita sampaikan ke Kadepia nih. Betul. Asik. Seru ya, seru ya. Nah, Kadepia, kemudian kan dalam usaha itu pasti ada suka duka. suka duka ya. Iya betul. Suka duka. Kalau boleh tahu nih, suka duka dalam Nazrin Food ini apa sih? Nazrin Food. Ini ceritain panjang banget ya. Oh boleh, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Kayaknya Sukanya kalau suka itu Suka. pasti awalnya itu kan dari orderan Iya. kayak Hmm. kita mulai dari nol aja udah bisa sedikit naik lagi itu udah suka banget kan. Iya. Saya udah
kayak udah happy lah kita bisa ngejalanin dari nol gitu. Dari yang tadinya mulai jualan COD-an aja di WhatsApp sekarang bisa bertambah lagi Bertambah gitu lagi. kan. Makin besar lagi gitu. Kalau dukanya itu ya jadi aku tuh ada salah langkah di dalam usaha ini gitu. Dalam usaha ini. Iya, yang kebetulan memang mungkin yang hancur-hancurnya itu di tahun kemarin ya. Tahun Tahun Sekarang sekarang. mungkin sudah 24 ya? iya ya. Enggak, awal-awal tahun Awal-awal. sekarang Awal 2025. tahun. Cuman Awal tahun ini kerasa problemnya itu dari 2024 tuh udah mulai kerasa. sudah mulai kerasa gitu. Cuman posisinya waktu itu dihandle sama istri full. Saya belum ada, saya masih kerja di luar waktu Masih itu. sendiri sama istri. Ya waktu Iya. masih kerja di Turki. Nah, saya jadi cuman ngontrol by HP aja. HP aja. Ya. Dari situ Controlling. sebenarnya udah ada kesalahan juga dari entah pembungkuan dan segala macamnya kayak gitu. Nah, awal muasalnya tuh dari yang produksi gagal terus. Awal mulanya tuh. Jadi jadi intinya sebenarnya kan suami nggak tahu nih, nggak tahu nih Masalahnya gitu. masalahnya nggak tahu gitu kan, karena aku yang ngejalanin kan. Iya. Jadi awalnya itu kenapa bisa kita nemu dukanya nih, nemu dukanya. Jadi orderan kan udah mulai banyak nih, Iya. toko-toko ya kan, permintaan banyak. Sedangkan namanya usaha kita tuh butuh modal. Iya. Walaupun awalnya aku tuh bener-bener ngejalanin usaha itu dari modal nekat doang nih, bener-bener nggak punya uang, bener nggak punya tabungan sepeser pun nggak ada gitu. Nah akhirnya setelah itu butuh modal banyak, ada yang ngasih modal tapi dengan bunga gitu. Dengan bunga. Jadi Mawar. keuntungannya itu sudah ditentukan, sudah ditentukan di awal. Keuntungannya tuh. Keuntungan itu sudah ditentukan di awal, jadi berapa persen gitu kan. Sedangkan kita Bunga usaha bangke. itu, Bunga sedangkan bangke. kita usaha itu kan belum tentu hasilnya tuh belum kelihatan. Belum kelihatan Belum jelas kelihatan. ya. Kita sekarang udah bisa oke lah lancar nih gitu kan. Awalnya aku pikir gitu juga. Oke nih udah 12 toko nih gitu kan, pemasukan kencang terus kan gitu. Dengan bunga segini kita per bulan ngasih dia segini tuh bisa lah. Bisa lah, kan. ketutup Oke gitu lah, ya. ketutup lah gitu. Akhirnya oke diambil ya kan. Setelah diambil dikasih lagi nih sama Allah. Yang PO banyak, yang dia PO lebih banyak dari toko-toko ini tuh datang lagi gitu. Akhirnya butuh modal lagi. Iya. Yang aku mikirnya tadi kan udah aman nih Udah gitu aman kan. nih sini ya. Ya bisa lah gitu Ya. kan. Diambil lagi nih, ada lagi yang mau kita misalkan mau ngeinvestorin gitu kan. Ya, ya. Ya udah akhirnya masuk gitu kan yang investor. Terus si yang mereka ini sudah menentukan nih yang tadi bunganya sekian. Akhirnya setiap bulan itu harus bayar mereka bunganya nih. Bunganya itu. Bunganya itu. Iya betul. Keuntungannya ini harus dibayar per bulan Iya. dengan persenan yang usaha aku itu yang awal mungkin ya bisa ketutup gitu, tapi kan namanya usaha ada naik ada turun. Iya. Dan itu kerugian ditanggung sendiri. Hmm. Makanya dalam usaha itu kita harus hati-hati dalam kalau mau kerja sama-sama orang, bukan nggak boleh kerja sama-sama orang, tapi kita harus hati-hati. Yang pertama akadnya, yang kedua surat menyuratnya Surat gitu kan. Ya. Harus ada tertulis Harus ada seperti itu iya, ya. harus jelas juga gitu. Dan ini jadi pelajaran banget bahwa jangan terlalu pede juga kitanya gitu. Ya. Tapi kalau mau kerja sama orang itu boleh, tapi harus jelas aja dulu. Iya. Harus jelas dulu. Jadi jangan sampai kita juga rugi sendiri. Yang akhirnya tadi si bunga ini yang beberapa orang ini yang investor ini kita harus bayar, ya kan? Sedangkan masalah internal aja kita ada kesulitan di produksi, di penjualan, mereka kan nggak mau tahu. Jadi kita Iya. harus tetap bayar. Iya betul. Sedangkan di dalam nih kayak gaji karyawan untuk ke produksi, Ke produksi. itu udah belibet banget nih gitu operasional. kan. Operasionalnya. Betul, udah belibet banget nih di dalam gitu kan. Gimana caranya nih gitu. Akhirnya itu karena aku nggak mau ada masalah juga sama orang-orang ini, nggak mau
ngelewatin gaji karyawan juga. Iya. Akhirnya aku cari dana lagi untuk nutupin yang tadi. Gaji karyawan Gaji itu. karyawan bayar sama- investor Oh, iya. gitu. Modal. Iya, itu aku cari lagi dana gitu dan dapatnya itu bunga lagi nih. Bunga lagi Bunga dapat. lagi. Bunga Tadi apa bunga sekarang? bangkai, Bunga sekarang bangkai. bunga apa? Sekarang bunga apa nih? Kan ya. Bunga melati. Bunga melati. Otomatis dari bulan ke bulan itu semakin bertambah dong. Oh iya, Penghasilan iya, harus iya. kita keluarkan, harus kita bayar gitu. Pasti. Nah awal-awalnya itu ngerasanya pemasukan nih banyak banget gitu, tapi kok akunya capek banget. Iya. Terus si uangnya nih kemana? Sedangkan aku pribadi kan, maksudnya kayak aku pakai tas aja bisa nggak harus ganti sebulan sekali atau itu nggak harus. Nggak ada pembelanjaan pribadi yang banyak gitu, Iya. nggak ada kayak cuman ke rumah doang gitu kan, maksudnya nggak ada yang foya-foya, nggak ada apa gitu. Aku ngerasanya gitu, padahal kalaupun aku mau foya-foya bisa gitu, Bisa. tapi kok kemana duitnya nih, nggak ada gitu kan. Mungkin ke bunga bangkai tadi. Iya, Iya, maksudnya ke situ ya. itu Yang harusnya jadi Harusnya- keuntungan pribadi harusnya ya. pribadi jadi ke situ, dan semakin bulan ke bulan itu semakin terasa kan, yang tadi jadi nambah-nambah lagi, kewajiban Iya. jadi makin gede. Makin gede. Sedangkan pemasukan kadang naik, kadang turun, Ya. kadang bisa ketutup, kadang enggak. Kalau lagi nggak ketutup, yang awal tadi karena aku ngebangun usaha ini sendiri, aku ngerasa nggak ada backupan. Iya. Jadi aku nggak berani, bukan nggak berani macam-macam ya, nggak berani aku bilang untuk telat tuh nggak berani sama sekali. Hmm. Jadi di dalamnya tuh aku repot banget sendiri gitu, nyari lagi dana untuk ke orang-orang ini, untuk ke karyawan. Iya. Saking aku maksudnya nggak mau ada masalah tadinya, Mm. tapi ternyata itu adalah salah langkah gitu. Salah langkah di Awal langkah yang salah Ya. gitu. awal langkah. Kurang Salah. manajemennya kurang rapih ya. Mungkin bisa Iya, dibilang mungkin seperti bisa itu. dibilang kayak Dari gitu. manajemen Dan juga, iya. jadi semuanya juga buyar nih, makanya kalau usaha itu benar-benar harus ada yang megang masing-masing, itu betul ya. Tuh. Jadi nggak bisa semua dipegang sendiri. Aku awalnya megang sendiri, kayak pembukuan, produksi, semua Produksi. itu malah buyar. Iya. Sosmed aja nggak kepegang, Iya. gitu. Itu malah hancur deh, malah buyar. Makanya harus lebih diperhatikan lagi tuh Perhatikan lagi. posisi-posisinya Iya. gitu. Tapi itu malah jadi pelajaran yang mahal, yang nggak ada. yang berharga ya. Iya, berharga berharga. banget. Nggak bisa dipelajarin Di sekolah. materi di mana-mana. Mana itu? Apalagi di sini ya. Ya kan di sini. Bang Haji mohon maaf. Apa? Jadi saya berbagi cerita. belum ditawar. Oh iya betul. Ya, saya lupa ini tuh karena udah langsung seru ya pembicaraan, jadi kita sampai lupa ini, sampai kita lupa nawarin Menarik ya. minum ya. Ini boleh Kak Devia, Kak Mikdad. Minum tapi kayaknya. Udah Iya, diminum. udah Cobain diminum dulu lagi. nih teh pasket ya. Tadi Sampai udah lupa ini. nih. Iya. Boleh diminum. Ngobrol Menggoda terus. banget Aus tadi juga saya. ya. Anak-anak kan. Aduh, mau disuruput na suruput. Seruput. Seruput. Gimana? Rasanya gimana, rasa dulu ya. Rasanya mantep lah. Mantap. Kalau Bang Migdan, Bang Mikdad nih Bang Mikdad. gimana rasanya nih? Tidak Biasa lepas aja. dari lidah. Hai. Nempel ya. Nempel nih ya. Ini balik lagi ke teh pasket ya? Enggak ya? Tadi nyampe mana tuh ya? Bisa lanjutin nih. Tadi nyampe awal Ya, Suka duka. Ya, jadi cuman support. gini nambah sedikit ya. Boleh. Kan memang benar pada awalnya saya nggak tahu karena saya kan kerja di luar, Ya. cuman tahu by kabar aja. Oh ini ada pesanan sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, memang yang saya tahu itu cuman beberapa orang aja. Dia ngomong mau minjem uang ke. Nah, minjem uangnya itu posisinya waktu itu pakai pinjol kebanyakan ya. Pinjol. Nah, pinjol. jadi Pinjaman online ya. Saya Yang- kayak istri saya tuh pinjamnya kayak ke misalkan Aji Bang ya. Haji. Oh, Bang iya. Haji nih. Bang, pinjam lo lah dengan karena udah deket. Iya. Yalah gua pinjemin, nolongin gitu Iya. kan misalnya. Oke, memang kalimatnya nolong, cuman dari situ sebenarnya hal yang salah Iya. kalau di Iya. mata saya. Setelah itu saya cari tahu setelah pulang dari Turki nih ya, cari tahu kok ini minus mulu gitu kata saya. Kenapa?
kadangan harus nomboknya lebih besar daripada pendapatan, kata saya. Nah, saya tanya kenapa? Pas lihat ke atas produksi, ini produksi sekian banyak orang, 12 atau 13 orangan ya? Kisaran segitu ya. 13. Karyawannya itu. Pendapatan produksi itu nggak worth it sama pembayaran buat mereka. Oh. Saya udah bilang nggak boleh bikin produksi sekian, harus bikin lebih banyak. Iya. Nah, istri selalu ngebela, wah lu masih baru, selalu bilang kayak gitu. Oke lah, saya secara manusiawi masih belajar. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan saya di sana juga masih gitu-gitu aja. Saya push bikin lebih banyak, pulangnya malam terus, malah ngeluh terus. Ya. Kan saya udah bilang, ayo tingkatin kapasitas produksi kalian, tingkatin kecepatannya kayak apa. Sampai ada 1 orang atau 2 orang yang sok, kamu produksi sendiri. Saya produksi sampai malam sama temen tetangga saya pribadi, ada sampai sering begadang sampai setengah 3, setengah 4 malam. Itu bantuin produksi biar apa? Biar bisa nutup yang kemarin-kemarin. Karena pada dasarnya saya cuma tahu beberapa titik doang nih yang dipinjam tuh. Tapi setelah tragedi yang dahsyatnya banget, Dahsyat ya. ya saking dahsyatnya saya sama istri itu sering cekcok. Bahkan sampai di depan mertua, di depan karyawan, sering cekcok. Sampai di satu titik itu saya tahu ternyata lubangnya itu gede. Jadi pada dasarnya istri saya itu bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup lubang gali empang. Kayak gitu. Kayak lagu ya. Ya. Saya Bukan ya. dari situ saya baru udahlah sama saya gini, cuman sama saya juga belum sempurna karena masih ada miskomunikasi. Setelah dari situ bukan nambah parah, mulai terbaiki sedikit demi sedikit ya. Cuman sampai di satu titik benar-benar udah nggak bisa bayar buat semua orang. Nah, saya udah bilang ke istri, kamu siap nama kamu jelek, kamu siap dimusuhin orang, kamu siap dicaci maki lah gitu urusan duit. Ya siap, selama bukan dia yang handle. Oke, saya pasang badan. Bener, baru dapat 2 hari udah langsung booming. Satu kampung hafal. Nggak lama dapat 2 bulanan. Saya sama istri viral di Instagram. Diviralin katanya kabur dari utang. Segala macam. Nah, sedangkan kalau saya pribadi sedang memperbaiki usaha sendiri, diri sendiri dulu. Siapin dulu mental, terutama istri. Jadi benar-benar saya yang handle semua. Ketika ada yang datang ke rumah berapa kali, saya yang hadepin semua. Saya ngomong apa adanya. Kalau misalkan kayak ada beberapa orang ngomong kamu nggak ada itikat baik, sedangkan dia datang ke rumah saya nggak jelasin itu termasuk itikat baik. Nah, saya nanya itikat baik yang mana maksudnya? Kalau misalkan harus membayar itu tanggung jawab saya, betul kan? Makanya saya bilang untuk sekarang saya belum sanggup karena usaha memang lagi pailit dan keadaan rumah lagi panas. Nah, ya, kalau saya pribadi jujur bukannya peduli omongan orang, enggak, saya emang nggak pernah peduli omongan orang dari dulu. Mau si itu ngomong bodo saya gimana apa gitu, bodo amat. Cuman yang saya pikirin apa? Orang belakang saya, istri saya sama mertua, keluarga lah ya. Iya, kenapa? Karena cek orang Sunda mah babari gemper. Iya, disamperin tuh langsung ada regde gak apa? Aya naon ya. Gitu. Sedangkan kalau udah diobrolin baik-baik, nemu solusi lah gitu. Sampai berapa lama saya ngurusin ini, sampai sekarang pun masih berjalan. Masalah nyicilin memang cuman tidak spesifik. Saya setiap tanggal sekian mau bayar sekian tidak. Jadi misalkan bulan sekarang ada lebih dari yang saya biasa kasih dari sebelum-sebelumnya, saya kasih lebih. Kalau misalkan memang belum ada, saya bakal ngomong. Karena pada dasarnya manusia itu sama. Ada duit, mereka baik, nggak ada, biasa aja. Nah, dari situ kita tahu mana kawan, mana lawan. Kayak gitu. Cuman memang benar-benar saya juga pribadi berterima kasih, bersyukur banget dikasih cobaan ini. Itu langkah awal saya untuk hijrah dari yang bejat. Kenapa saya bilang bejat? Karena jujur saya pribadi, istri tahu sendiri, saya itu sholat aja nggak pernah. Waduh. Istri ngomong nih, tuh adan di hati tuh tahu adan. Jawaban saya selalu, cek saha komat. Nah, gitu. itu kan celotehan bercanda. Dikira disuruh ajan bukan? Bukan. Intinya mah kayak coba sholat, gini-gini gitu kan. Nah, cuman setelah dari situ
saya masih sering bercanda ternyata. Memang dari situlah saya baru mulai lagi hijrah, sholat apa segala macam. Tahu lah ternyata pinjaman bunga ini hal yang Tidak diperbolehkan. diperbolehkan di Al-Quran pun ya kan. Iya. Disebutnya dosa riba. Riba. Nah dari situ saya baru benar-benar meninggalkan semuanya. Dari kayak teman-teman ninggalinnya semua nih. Nggak ada saya teman-teman. Ninggalin, Ya kan? Benar-benar nggak ada gitu. Bahkan keluarga pun jauh, keluarga pribadi ya, bukan keluarga istri. Saya bersyukurnya di situ keluarga istri masih ada nemenin di situ. Bersyukur masih nemenin, bantuin produksi malah. Ya kan? Kayak mama sama apanya istri itu sering bantu saya ketika produksi. Saya malam misalkan kadangan bantuin bulat-bulat atau nyetak adonan. Mertua tuh kadang bantuin packing. Oh, packing. Ya kan kalau secara logika sekarang saya mikirnya gini. Kalau saya udah di posisi gini, mungkin mertua lain nyuruh saya selesai sama istri. Ya kan, tapi kalau ini ngebantu itu yang saya Luar biasa ya. Syukurin ya. syukurin. Terus saya juga malu kalau saya diem nggak ngapa-ngapain. Betul. Nah, harusnya tahun sekarang pun sayanya berangkat kerja lagi keluar. Ke Turki tadi. Iya, ke Turki lagi. Kontrak udah, tanda tangan udah selesai. Surat-surat menyurat udah. Cuman memang belum rezeki berangkatnya nggak jadi karena hotelnya tutup. Perang antara Iran sama Israel waktu itu. Nah dari situ panjang lagi. Akhirnya udah saya fokusin ke Ya, usaha bantu di rumah sambil ngerjain yang ada sambil cari-cari kerja tadinya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada jalan terus. Saya di situ merasa oh ternyata benar meninggalkan sesuatu yang jelek itu bisa diganti sama yang lebih baik. Nah, sekarang makanya saya bisa ngomong di sini tuh bukan berarti saya yang hebat, enggak. Tapi itu fakta omongan adanya. Kayak gitu. Real ya. Real ya. Cuma saya juga nggak bisa di titik kayak gini tanpa ada apa namanya dorongan dari istri. Maksudnya dorongan yang positif ya, bukan didorongin di jurang. Dorong gitu. Gitu enggak. Jarang ke gula ya, bukan? Mungkin dulu ada kepikiran gitu ya. Enggak. Banyak kan lebih kayaknya. Enggak lebih. Tapi hampir sama ya kayak Bang Dodi itu kemarin tuh. Apa tuh? Ceritanya hampir sama Mirip-mirip lah, lah. hampir mirip-mirip lah gitu. Coba tadi Suka dukanya diluruskan gitu. ya, yang bilang dari apa namanya ada pinjaman dari kita bilang pinjol itu sebenarnya itu jauh dari untuk modal bukan. Ya. Itu bukan aku pinjaman ke pinjol itu bukan untuk modal, tapi untuk apa? Gali lubang tutup lubang tadi. Oh iya, yang kayak lagu itu Iya. tadi. Bukan, itu Oma. Oh, Mak. Iya. Sebelum itu modal itu sebenarnya maksudnya udah jalan. Cuman Iya. untuk gali lubang tutup lubang ini yang bikin rumit itu. Dan aku nggak mau ada urusan masalah sama orang-orang itu gitu. Jadi nekat tuh gali lubang tutup lubang terus gitu. Dan itu pun baru-baru, maksudnya aku kan usaha tuh udah dari berapa tahun yang lalu ya, adalah udah 5 tahun yang lalu. Kalau yang urusan yang bikin hancurnya ini kan sekitar 2 tahun lah. 2023. 2-3 tahun lah gitu. Dari situ. Keren. Luar biasa nih. Tangan dulu. Jadi apa ya? Biasa itu. Dari jatuh Langsung proses menuju sekarang proses bangkit nggak mudah ya. Nggak mudah, betul. Sulit Nggak itu mudah, banget. sulit Ji. banget. Sulit banget. Mental yang penting Mental kan. Yang paling kena pasti mental ya. Iya, Apalagi kalau pikiran, perempuan tenaga. ya. Apalagi perempuan pas tahu diviralin di Instagram sosial. Sampai di Instagram ya. iya di Instagram iya. Ada. Di ini Misi mau juga lihat, iya mah. di Nanti apa bukti. namanya. Apalagi yang paling menyakitkan itu di lingkungan kan ya, di kampung. Di lembur. Dari ujung itu tahu. Padahal maksudnya gini, tadi kan udah diceritain kalau akhirnya kita itu yang aku ngerasa kayak ini udah nggak beres gitu, udah nggak beres ini apa ya yang nggak beres gitu kan. Belum menyadari akhirnya kita kan di dalam juga cekcok terus. Nah setelah itu akhirnya sampai aku tuh gini nyari di YouTube cara melunasi hutang riba. Awal mulanya Sampai nyari di YouTube. sampai di YouTube ini gimana ya gitu. Ini kenapa Bapak
Kayak kebingungan. HP. Oh. Kira nyari apa gitu. Awal mulanya dari situ, terus kita ketemu Dari si Kubo. salah satu lembaga yang emang di dalamnya itu pengusaha-pengusaha yang sedang bermasalah gitu, yang lagi ngadepin masalah. Yang pertama itu yang harus dikuatin itu sebenarnya Iman. mentalnya Mental diri sendiri dulu. gitu, diri sendiri dulu gitu kan, nggak langsung yang bisa ngatasin gitu. Akhirnya ke Proses situ ya. proses. Akhirnya kita awal mulanya itu aku ngerasa nggak berani karena tadi aku ngerasa nggak ada untuk pegangan nih, nggak ada untuk backup gitu kan. Akhirnya aku ngajak dia mau nggak datang ke sini gitu kan, kita coba aja dulu dengerin gitu. Akhirnya udah kita datang ke situ, oh ternyata ini isinya adalah orang-orang yang lagi kejebak riba juga gitu. Yang pertama itu apa, penguatan mental. Kita tuh datang ke situ itu benar-benar kita mulihin dulu mental kita gitu. Iya, betul. Setelah itu ternyata iya ini nih salahnya gitu, ketemu gitu kan. Yang mana itu teh? Yang langsung itu. Oh, nggak apa-apa nyebut lembaga ini. Oke. Apa? Boleh lah. Boleh lah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Di Udah itu kata tadi. aja. Ya. Dikira mau disebutin lagi. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut saya disebut. Takutnya ada teman-teman Iya. juga yang nonton. Iya. Ya juga sih. Iya, Ya, nggak apa-apa. ada nih lembaganya. Nah, jadi jujur memang di lembaga itu saya pribadi bukan dapat cara melunasi hutangnya, bukan. Proses Tapi Apa tuh? salah satunya nguatin mental kita. Mindsetnya dulu ya. Mindset kita Mindset dirubah. kita dirubah. Kemudian apa akar masalahnya? Ternyata akar masalahnya di mana? Rumah tangga saya salah satunya berantakan karena pemimpinnya aja sholatnya enggak gitu kan, ya kan? Iya. Nah akhirnya dari situ saya pribadi ya jujur tadi bilang hijrah yang nggak pernah sholat sekarang alhamdulillah bari jeung kadangan telat-telatan. Iya. Karena Alhamdulillah. saya pribadi juga jujur proses menjaga istiqomahnya yang berat, Iya, bukan berubahnya, istiqomahnya berat. Sampai sekarang pun kayak kedengan lah ada jawaban gitu tuh ada. Cuma Gila, kayak gedeng gitu. Apalagi kalau subuh ya. nah, cuman udah ngerasain iya ya. Setelah saya proses perubahan sedikit demi sedikit, pertolongan Allah itu datang dari yang tidak diduga-duga itu selalu ada. Nah, dari situ makanya ikut istri sama ikut kemana waktu itu teh? Tangerang kan ya? Iya, Ke Tangerang ikut ke situ. Awalnya saya mah cuman ya udahlah ikut dulu gitu kan. Ikut-ikutan aja. Setelah dari sana dikumpulin satu ruangan orang yang sama punya hutang Iya. gede-gede. Dari kita cuman kisaran 700-an ya. Ya, Ada yang lebih itu tuh. lebih yang paling besar itu 700 M. Wow. Waktu itu di situ. Jadi makanya kita tuh dibilang Ngeri kayak, Gede. receh gitu di situ. Receh. Makanya kan mental nih ada. Iya. Wah lah ternyata banyak nih orang Yang lebih gede ya. Kita juga Gede ngerasa, ini, ngerasa oh masih banyak di luar sana yang diuji lebih berat dari diuji kita Iya, seperti betul. itu. juga gitu kan. Terus sama awal mulanya itu setelah kita pulang dari sana tuh ya, setelah kita ngobrol, akhirnya oh apa nih gitu kan yang bikin salah gitu. Dalam yang pertama aku pikirin untuk nyelesain masalah itu bukan utangnya dulu, bukan intinya dulu. Tapi awal mulanya itu kesalahan di diri sendiri dulu. Iya, Apa nih? kesalahan Di tadi. diri sendiri dulu. Mulanya kenapa? Awal mulanya itu karena tadi aku ngebangun usaha itu karena ngerasa aku kesel sama suami karena kan nggak kerja, gitu kan? Karena kayak sih, oh ya udah kalau kamu nggak bisa kerja, aku yang kerja. Nah, iya, Gitu. pemikiran. Udah niatnya udah salah, harusnya nggak boleh kayak Terus gitu. jawaban suami apa tuh? Akhirnya, Oke. Enggak. akhirnya Kesel wes. dari situ yang pertama, terus yang kedua numpuk lagi nih. Aku nganin usaha tuh, jadi kita kan jadi namanya usaha itu penghasilan kan lebih besar dari gajinya suami. Iya. Jadi aku dirinya ngerasa udah deh kamu gak usah kerja di situ deh. Iya. Superior. Superior. Benar superior. Iya kan? Di rumah juga udah lebih gede dari Udah situ. lebih Udah gede. mendingan bantuan kerja di rumah daripada kerja situ. Iya. Makanya, ya kan. Nah setelah dari situ dirubah dulu diperbaiki dulu, introspeksi dulu Introspeksi dulu. apa nih gitu kan. Akhirnya aku juga
minta maaf dulu nih, minta maaf sama suami. Pokoknya Dimaafin, Pak, enggak? dikeluarin semua. Hah? Dimaafin. Dimaafin. Selalu saya maaf. Wah, Sama apa? Oh, awalnya niatnya harus dirubah. Betul. Terus pemikirannya mindset Mindset, harus ya. dirubah. Iya. Itu yang menjadi kepala keluarga itu, yang cari nafkah itu tetap suami. Suami. Kita Betul. hanya tambahan aja gitu. Nah, Akhirnya kita ngomongin ini, maksudnya berdua gitu. Oke, ini yang harus diperbaiki dari kita gitu. Nah, setelah itu dia mengakui kesalahannya dia, iya aku kurang berusaha, aku juga egonya terlalu tinggi. Akhirnya dari Iya, betul. situ, benar, ini beneran. benar. Iya, iya. Akhirnya dia juga Tapi minta nyonong maaf ya? juga. Ayo silakan. Setelah itu, setelah kita memperbaiki internalnya, itu aku jabarkan nih si permasalahan tadi yang gali lubang tutup lubang, ini ke sini. Aku nggak berani karena aku ngerasa nggak punya backup. Aku nggak, Iya. aku mau mau cerita juga aku nggak bisa gitu. Mau bukan mau ngumpet ya, mau lari juga lari kemana. Kalau Capek gini ya. kan ya, kalau gini kan misalkan sama suami udah oke gitu, udah ngomong, ya udah kita ini bareng-bareng, hadapin hadapin bareng-bareng. Akhirnya setelah dari situ, mulai tuh dari situ yang tadi diviralin kan. Nah dari situ, dari kita mulai diviralin di sosmed iya, di kampung juga iya, anak sakit. Oh. Itu anak sakit itu tiba-tiba sakitnya. mistis. Mistis. Mistis, sakitnya. iya. Tiba-tiba gak bisa jalan, tiba-tiba gak bisa ngomong. Padahal udah jalan, udah ngomong gitu. Si anaknya tuh. Si anak aku yang kedua Tiba-tiba. ini tiba-tiba banget gitu. Dan aku nih hancurnya double. Hancur, Udah aku hancur. dihujat di luar iya, Iya. di kampung, kampung iya. di sosmed iya, Di dalam iya. di dalam juga iya. Akhirnya aku minta tolong sama dia, tolong handle dulu nomor, handphone, ATM semua aku kasih ke dia. Aku handle anak aku dulu gitu. Fokus ke anak dulu. Fokus ke anak dulu. Jadi akhirnya Itu sebenarnya udah berjalan. Iya, Di handle sama saya tuh udah berjalan, dapat berapa bulan ya, 3 atau 4 bulanan. Barulah kejadian yang Anak. sama iya, pokoknya deketan Itu. tuh waktunya ya. Akhirnya si orang ngerasanya karena aku hilang, karena mereka tahu urusannya nih sama aku gitu. Oh iya. Akhirnya mereka nyangkanya kalau aku tuh kabur. Kabur ya. Gak ada kabar apa. Padahal di dalam nih, wah nangis-nangisnya. padahal di imah. Padahal di imah Aku lagi. gak pernah kemana-mana selama beberapa bulan tuh gak pernah keluar. Di rumah aja. Di rumah Iya. aja. Bener-bener. Karena ngehandle yang, aku juga ikutan sakit soalnya. Oh. Oh iya. Ya Oh iya, wallahu alam lah itu ya gitu maksudnya. Oke. Nah, Kak Devia sama Bang Mikdad ya. Bang Mikdad, Tadi kan udah ngebahas gimana awal mulanya naik, terus sampai ke ya dibilang jatuh terpuruk seperti itu, dan sekarang mulai membangun lagi lah. Ya. Suka Gimana sih? duka Ya suka dukanya. Terus gimana sih proses bangkitnya dari keterpurukan seperti itu, boleh diceritakan nih ya? Kayak Ya boleh. Sweet dulu. Enggak sok. jadi langsung aja ya. Iya. Jadi dari awal So sweet banget ya. Iya. Ya juga mau dong mau pacar. Nah, Gimana tadi, kayak jadi awalnya kita udah dikasih kisi-kisi ya. Yang tadi yang pertama itu yang pasti introspeksi dulu sebelum, yang pasti kan ini kan intinya jadi numpuk utang piutang ya. Introspeksi dulu apa yang harus dibenerin nih di diri kita Benahin ya. masing-masing, dibenahin itu dulu. Jujur aja pas pertama aku mulai bangkit lagi itu nggak mikirin utangnya dulu, bukan berarti nggak dibayar, tapi ini harus mentalnya dulu nih ya kan. Dibantuin. Karena kan kita nggak langsung ada uang sekian ratus juta untuk bayar gitu, Ya, nggak. Silahkan. Boleh dilanjut nih. Jadi itu yang pertama tadi, introspeksi diri dulu. Yang kedua ini karena posisinya yang menjalankan itu aku, jadi orang tua itu kan pasti kena nih. Iya. Dan aku masya Allah banget, aku berterima kasih, bersyukur aku dititipkan sama orang tua yang aduh super Luar biasa luar banget. biasa banget, Luar biasa. luar biasa. Mereka ini orang yang benar-benar support tapi teliti. Jadi pas pertama ada masalah itu, mulai munculnya masalah, itu ditelaah dulu, ini masalahnya gimana? Kenapa. Mereka nggak langsung percaya gitu. Yang salahnya tuh apa, yang harus dibenahi tuh dibenerin tuh apanya gitu. Iya. Pertama mereka
shock pas aku bilang aku mau stop dari gali lubang tutup lubang ini, dari apa namanya, dari lingkungan rimba ini aku mau stop. Mereka shock karena gimana kamu cara ngadepin seorang orang ini gitu. Iya. Iya. Mereka mikirin aku juga, sebenarnya aku juga paham, tapi sempat ada miskomunikasi gitu. Tapi mereka alhamdulillah akhirnya lama kelamaan mengerti, dan mereka adalah support system terbaik. Terbaik. Gitu. Utama lah ya. Yang utama banget di internal. Setelah itu, setelah support system oke, akhirnya aku balik lagi ke suami. Ini aku juga gak akan bisa berdiri sendiri lagi gitu. Aku butuh bantuan karena aku waktu itu pas banget lagi kejadian yang nagih, yang segala macam nih ke rumah berdatangan gitu. Karena si posisi aku ini bukan mau stop bayar utang, tapi stop bunganya, stop ribanya bunganya. gitu. Hanya Aku untuk bayar pokoknya. bayar pokoknya aja gitu. Ini bakalan ada konflik yang luar biasa banget gitu kan. Aku udah paham, tapi nggak bisa aku berdiri sendiri. Aku butuh pagar-pagar juga gitu. Akhirnya alhamdulillah orang tua aku apa namanya, udah itu ke suami. Makanya dalam menyelesaikan masalah apapun itu, apalagi keuangan, sebenarnya uangnya itu nomor 2, tapi internalnya dulu, support systemnya itu nomor pertama dulu gitu kan. Nah alhamdulillah setelah berjalan, kamu handle dulu tolong gitu. Jadi yang kayak yang datang ke rumah segala macam semua, sementara aku apa namanya, jagain anak aku ini yang sakit dulu, aku juga nyembuhin diri sendiri dulu gitu. Yang nagih semua segala macam itu dihandle dulu sama suami, sama orang tua, sama kakak aku juga gitu. Tapi dengan catatan aku juga ada di rumah. Jadi kalau ada orang itu ke rumah, ya aku juga ada, nggak kabur, nggak kemana gitu sama sekali. Jadi dihadapin juga gitu. Cuman aku butuh bantuan. Oh iya. Di bareng-bareng ya. Bareng-bareng gitu, Bareng-bareng dihadapin jadinya. bareng-bareng. Nah setelah dari situ awalnya aku kayak banyak hujatan segala macam, hati masih sedikit apa ya, ragu gitu. Ini langkahnya benar gak ya, semuanya benar. Tapi setelah aku merenung sendiri, oh ya udah, mungkin ini adalah masa pencuciannya gitu, masa apa ya, hal-hal yang kemarin yang aku lakukan itu ini bayarannya gitu maksudnya. Konsekuensinya seperti ini. Aku mulai bilang sama diri aku, ya Allah insya Allah aku terima, aku ikhlas, tapi kasih aku kesehatan, aku mau bangkit lagi. Tapi sekarang kasih aku waktu dulu gitu. Aku mau bangkit lagi ya Allah gitu. Cuman untuk sekarang masih harus benar-benar numbuhin dulu mentalnya gitu kan. Nah akhirnya setelah itu banyak yang berdatangan orang ini gitu kan ya, perhatian kecil ya. Banyak yang berdatangan itu kayak nggak sama sekali aku gubris sama sekali nih, kayak yang lagi rame, yang aku diviralin segala macam. Pokoknya aku fokus gimana caranya ini usahanya bisa balik lagi. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya beberapa bulan tuh aku udah mulai bangkit lagi sedikit-sedikit, tapi aku nggak terlalu memikirkan yang di luar gitu, tapi gimana caranya supaya ini bisa terselesaikan satu-satu. Ketika aku ngadepin orang satu-satu, tapi dengan solusi gitu, dengan solusinya gitu. Dan alhamdulillah intinya aku orang internalnya mengerti gitu. Yang penting kan itu ya. Nah setelah dari situ makin di luar makin kencang anginnya, tapi di dalam alhamdulillahnya itu hubungan aku sama suami, sama keluarga itu malah makin erat lagi, membaik ya. makin membaik, semuanya makin membaik. Hubungan antara aku sama suami itu lagi rame, kitanya malah makin enjoy gitu kan, sambil kita ngusahain gitu. Pokoknya makin membaik, komunikasi makin jalan, sama orang tua kita semakin bareng-bareng gitu. Sama kakak juga semakin dekat lagi. Pokoknya internal semakin membaik, walaupun di luar rame gitu kan. Alhamdulillah banget gitu. Nah setelah itu alhamdulillahnya semakin aku bertekad untuk menyudahi ini, tapi semakin gede lagi ujiannya, semakin dekat lagi pertolongannya gitu. Itu ujiannya gitu ya. Pada satu saat aku lagi butuh uang,
ada tawaran sekian puluh juta tapi bunganya sekian. Tapi pada saat itu alhamdulillah aku langsung bilang enggak. Insya Allah ada yang lain, ada jalan yang lain gitu ya. gitu kan. Pada tahun berapa itu? Baru-baru, masih baru-baru. Oh. Iya. Besokannya itu aku ditelepon untuk meeting salah satu partner kita, Iya. sampai ada keluarin angka itu, kita dikasih omset 1 bulan itu hampir 100 juta lebih. Alhamdulillah itu kayak udah, oh ya Allah kemarin aku nolak yang ini, aku dikasih Lebih kabar gede. baik yang Kabar ini baik, gitu ya. kan. Walaupun setelah itu, setelah yang angka besar ini dapat gitu, besokannya itu diuji lagi. Ternyata ini nggak jalan gitu. Ternyata ini nggak jalan, tapi mungkin aku berpikir lagi, oh mungkin ya Allah ini aku dikasih sabar lagi nggak nih gitu. Iya. Aku lagi dikejar-kejar orang banget, apakah aku akan ngambil lagi atau kamu tahan dulu nih gitu. Iya. Kamu sabar dulu nih, kamu pilih yang mana terserah gitu Iya. kan. Nyabarin diri aja gitu. Namanya cewek kadang ada naik ada turun. Nah alhamdulillahnya suami aku kan lebih cuek nih ya, lebih cuek, lebih tenang. Jadi sabar dulu, tenang dulu. Kita kerjain dulu aja pekerjaan yang ini gitu kan. seteh. Boleh dibantuin ke atas juga. Boleh. Gini ya. Ya. Nah apa namanya, dikerjain dulu aja gitu yang ada. Nah setelah itu kabar baik dan apa ya, kemudahan itu mulai bermunculan Iya. gitu, dan orang di luar lagi rame, malah aku dikasih jalan yang alhamdulillah semakin lancar gitu, walaupun prosesnya itu enggak sekaligus brek semua selesai itu enggak. Iya. Tapi bertahap sedikit bertahap. demi sedikit, tapi jalannya itu dipermudah. Kayak aku mau ngatasin orang-orang yang kayak misalkan investor gitu ya. Aku di rumah itu udah menyiapkan diri untuk aku minta keringanan supaya bunganya jangan dibayar, aku bayar pokoknya aja. Iya. Di rumah aku sudah menyiapkan diri akan dicaci maki, akan dihujat segala macam. Udah menyiapkan diri banget, tapi ternyata aku datang ke mereka itu malah mereka yang kasih kemudahan. Iya. Jadi untuk bunganya dihilangin, pokoknya dicicil Gak apa-apa. semampunya. Itu kan udah kayak dikasih jalan yang Iya. lancar gitu kan, dalam hal itu aja gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan memang kita mau ada niat baik, tekad baik, yang penting apapun hasilnya itu kita harus berprasangka baik dulu sama Allah gitu. Jangan langsung padahal ini udah usaha gini masa hasilnya begini gitu kan. Aku selalu intinya kalau ada lagi kerjaan yang emang nggak sesuai, itu pasti aku ya udah mungkin akan ada lagi nih yang lebih baik. Ini baik menurutku, mungkin menurut Allah enggak, bukan yang ini gitu. Dan aku pun waktu dulu hak-hak anak-anak itu selalu terpakai karena saking tertekannya itu tadi. Ya kan, setiap hari lihat grup WA yang kerja ini gagal, produksian gagal, yang nagih juga banyak kan, gajian udah deket gitu. Hak anak-anak yang harusnya itu untuk mereka, kadang aku pakai juga. Untuk sekarang itu, mulai sekarang aku nggak mau kayak gitu lagi, aku benahi. Jadi hak anak-anak itu tetap haknya mereka, nggak akan aku pakai untuk bayar Kepentingan. kewajiban Iya. gitu. Hak untuk kewajiban nggak akan aku pakai ke anak-anak gitu. Jadi bener-bener dirapihin lagi, dibenahin lagi sedikit demi sedikit gitu. Jadi yang pertama memang bangkitnya itu lagi, yang pertama itu mental dulu sih yang harus dikuatin. Masalah rezeki itu ngikutin, Ngalir ya. alhamdulillah gitu. Jadi memang harus diperbaiki dan egonya itu harus dihilangkan. Kayak tadi aku ngerasa gaji kamu lebih kecil, lebih besar usaha, tapi aku balik lagi aku minta maaf ke dia gitu. Kemarin aku mindsetnya salah, dibenahin lagi. Dia oke, aku usahanya kurang giat lagi, dibenahin lagi sama-sama. Aku minta maaf sama orang tua, itu pasti jadi ke bawah-bawah segala macam gitu kan.
Spesial apa tuh? Biar waktu yang menjawab. Kira mau dijual. Iya, gitu ya. Ada aja celetukannya ya. Lagi serius juga ada sempilan-sempilan dikit ya. Tapi keren nih Pak Haji. Iya, luar biasa ya. Luar biasa ini ceritanya Proses apa ya? bangkitnya ya. Ya, nggak Proses mudah dari sih. awal ya. Nggak mudah. Keren nih. Sama satu lagi Mm-mm. pesan buat teman-teman nanti kalau ada yang apa namanya, kalau ada yang lagi kena masalah gini juga, apalagi sekarang kan lagi marak nih utang piutang pinjol ya. Yang memang itu menyesakan dada banget, sudah teralami gitu ya. Kadang ada, jadi setelah aku speak up untuk berani bahwa aku juga lagi ada masalah kayak gini, itu banyak banget WA yang masuk, DM yang masuk. Jadi mereka juga ternyata tuh lagi ngalamin masalah juga tapi nggak berani Nggak untuk berani untuk speak nggak up. berani speak up, nggak berani ngomong gitu. Menurut aku ini bukan kewajibanku, hutangku keluar, ini bukan aib. Ini hal yang harus dibenahi, hal yang nggak lurus, maksudnya harus diluruskan lagi, gitu. Jadi harus apa namanya, jangan sampai kita jadi mati karena ini gitu. Betul. Betul ya. Jangan sampai ya. Memang harus dibenahi gitu. Dan, Boleh nambahin nggak? aku juga Rosok lanjut dan dulu. aku ada satu lagi. Harus ke mengalah semua- sama istri. Sosis. Jadi ke semua yang bersangkutan itu aku minta maaf juga. Enggak yang aku menurutku ini bener nih. Enggak. Iya. Jalanku itu kemarin salah, aku minta maaf sama yang bersangkutan semua. Dan aku berterima kasih juga. Jadi semua yang menghancurkan ini kan sebenarnya bukan awal mula aku membangun usaha ya, Iya. tapi baru-baru sebetulnya, baru di tahun ini gitu. Kalau usahaku kan udah berjalan beberapa tahun sebelumnya gitu sebenarnya. Karena tadi akhirnya gali lubang tutup lubang ini nih yang jadi masalah gitu kan. Aku minta maaf sama mereka karena aku salah, sudah jadi mereka juga ke bawah-bawah gitu kan. Yang apa atas namanya dipinjam apa segala macam, itu aku nggak los jalanku bener, nggak. Aku pokoknya minta maaf sebesar-besarnya gitu karena kamu jadi begini, tapi aku juga bertanggung jawab sama siapapun, aku semua bertanggung jawab gitu. Jadi harus mengakui kesalahan juga, jangan juga, sampai ya. kita Merasa udah benar nih, sendiri gitu ya. nggak boleh juga Iya. kayak gitu. Seperti itu Ntar sih. beras ya. Wah. Mungkin Pas tadi mau adonan. nambahin apa? Iya. Oh iya. Ada banget. Paling enggak, udah kicip dari tadi. enggak, cuman nambahin doang kayak waktu awal bangkit kan. Iya. Saya yang handle ya. Iya. Di posisi itu memang saya full handle. Saya pribadi itu sebelum ngambil alih itu berintrospeksi diri. Nggak mungkin ada masalah ini tanpa disebabkan dari saya pribadi. Karena kan memangnya juga satu saya akuin rumah tangga itu kan ibadah. Betul. Iya. Nah, rumah tangga dan ibadah sholat natara ya. Nah, akhirnya di situ balance ya. Merenung dulu, mungkin butuh berapa jam tuh di kamar sendirian. Ngapain tuh? Kayaknya mah main capsah kayaknya. Congklak apa? Merenung kan iya. Jangan ngapain. Merenung sambil mikir kenapa sih istri saya kok sampai begini ke saya. Apakah memang pola pikir istri yang salah atau ada kesalahan di saya juga. Akhirnya dipikirin nggak nemu titik terang. Kayak inget satu omongan sampai kayak dibisikin sendiri. Omongan almarhumah mah ada apa-apa udah sholat aja. Nah itu setengah 11 pagi. Saya bingung mau sholat apa, udahlah kamar mandi sholat selesai. Dari situ sholat subuh bari jeung kaberangan. Subrang. Ya udahlah daripada tidak gitu. Niatnya udah hijrah nih langkah. Iya. Dari situ baru setelah sujud terakhir mau salam ingat di otak. Nah lain sholat tobatnya gitu dah. Ya udah habis sholat subuh langsung sholat tobat. Nah di sholat tobat ingat omongan Ustadz Hadi Hidayat, curahkan semua di sujudmu. Nah di sujud terakhir saya sambil ngomong di hati, ya Allah kenapa gini-gini. Tanpa sadar air mata benar-benar
Muter. sur Jatuh, semua. ya. Posisi di situ saya lagi difitnah sama beberapa oknum ada. Lagi ngerasa jatuh banget, terus istri ngamuk-ngamuk ngomongin masalah perkara ini semua. Udah bingung, saya nggak punya arah tujuan kemana. Sholat, ingat, oh ternyata saya masih punya Allah. Kata saya di situ udah selesai, di situ tenang walaupun belum dapat solusi. Dari situ berani ngambil tindakan, samperin ke istri, catat semua hutangnya ke siapa aja, bekas apa, biar saya yang handle. Sini nomor HP-nya, apalagi ATM-nya, buku-bukunya semua saya catat, semua selesai. Saya ambil alih dari situ. Kamu udah istirahat, biar saya. Ternyata saya dengan pede kayak gitu, saya nggak sanggup ternyata. Nggak sanggupnya apa? Saya bingung, ini hitungan dari mana, uang dari mana, ini yang mana gitu. Betul. Nah, tapi istri selewat-selewat, ini uang bekas ini masih bantuin. Jadi dibantu walaupun Jadi kerjasama saya suruh juga. istirahat. Kolaborasi. Nah, setelah dari Kolaborasi. setelah dari situ sembari istri healing dulu, healing mentalnya. Mental. Saya, Memulihkan nah ya diri. pemulihan, recovery. Nah, Ya, setelah healing ya. Kalau healing kan Jalan-jalan gitu ya. jalan-jalan Iya. salah ya. Nah dari situ baru saya nggak banyak ngomong ke dia, saya samperin orang-orangnya dulu yang memang nominalnya besar. Ya. Sama yang pakai pinjol atas nama-nama nih saya samperin juga. Cuman ada yang mengerti, ada yang tidak mau. Ya sudah, yang penting saya udah jelaskan keadaan saya dulu. Saat ini yang tanggung jawab saya. Udah dari situ saya konfirmasi ke istri, bukan minta izin tapi konfirmasi menjelaskan bahwa sama saya akan di stop dulu bayar. Loh kenapa nanti gini? Udah saya yang hadepin. Ya udah, sekata dia selama saya yang hadepin nggak apa-apa. Tapi sembari dia pemulihan, dia juga tetap show up, Ya, nunjukin. kasih masukan. Nah, dari situ berjalan sampai yang tadi diceritakan sama istri kayak gitu. Nah sampai di titik sekarang pun banyak masih yang nagih ke kita banyak. Cuman sudah berjalan dengan cicilan-cicilan yang kita semampunya itu. Ada yang dari 36 sekarang sisa 11-12an ada. Karena seiring berjalannya waktu sambil kita memperbaiki kayak gitu. Jadi sebentar ya. Jadi kalau poin ya kalau dari saya pribadi, kalau misalkan mau nyalahin istri dari segi analogi saya nggak bisa disalahkan karena sayanya sendiri sebagai kepala keluarga malah hare-hare cek orang Sunda nama. Antep we mana lagi bisa iya gitu padahal enggak seharusnya bareng-bareng gitu. Nah dari situ udah saya perbaiki dulu hidup saya pribadi bukan anak istri. Gimana anak istri mau kaparaban salakin nage sholat tara gitu betul. Nah dari situ memang benar saya perbaiki sholat sedikit demi sedikit. Yang saya rasakan apa? Saya dapat tenang, solusi itu selalu ada walaupun di ujung persimpangan. Kayak misalkan gitu ya. Misalkan kayak waduh ini udah banyak yang lagi kita udah nggak ada uang. Sabar weh lama. Saya udah jawab gitu mulu. Terus gimana ya besok ya udah kalau mau dimaki-maki ya terima. Toh resiko kita kata gitu. Kalaupun mereka mengerti alhamdulillah ya sudah. Tapi alhamdulillah besok tuh selalu ada buat bayar. Buat orang ini, buat orang ini, buat orang ini. Selalu ada jalan, ada Jadi jalannya ya. memang kalau saya pribadi berdoa ya Allah ridoin saya untuk melunasi utang-utang ini, ya kan? Karena kembali lagi hidup dia buat ngarah ridho Allah gitu kan. Nah itu yang saya lupakan momen kecil tapi penting. Gitu. Di situ. Luar biasa, keren. Sanes Japati Apa tuh? Apresiasi. Ukur. Helang. Tapi emang sungguh luar biasa ya proses dari jatuh. Iya, nggak apa ya, nggak gampang ya dari keterpurukan untuk bangkit itu yang benar tuh mental yang paling Utama ya. Jadi dari suatu masalah itu pasti ada hikmahnya. Pasti. Iya. Pasti ada. Jadi Iya. gimana kita ngambilnya sikapnya aja. Sikapnya. Yes. Itu Kalau juga misalkan kitanya enggak ya gitu hari-hari gitu nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Betul setuju. Jadi semua masalah mah sama tergantung kita menyikapinya. Menyikapinya betul.
gitu kan. Mau dibawa Gitu. pusing mah pusing we, malah geus gitu kan. Saya nggak geledag ya. Sebenarnya kan pelajaran yang nggak bisa kita dapetin di sekolah Mana-mana. manapun. Iya, Jadi itu benar-benar pengalaman yang bisa jadiin pelajaran Betul, buat untuk kedepannya ya. kedepannya lagi. Selama-lamanya itu Belajar ya. dari kesalahan kemarin apa yang salah. Oh berarti nanti Perbaiki jangan lagi. gitu. Ya. Gitu. Banyak hikmahnya sih alhamdulillah. Banyak hikmahnya. Bersyukur sih dapat kejadiannya kemarin tuh bersyukur Ya. banget. Kalaupun kemarin nggak kejadian itu mungkin sampai sekarang malah mungkin kewajiban itu nambah, hutang itu bisa Iya, benar. tambah Iya, gede lagi betul. dari situ. Tapi kalau karena ini mungkin tekadnya juga udah kuat gitu, alhamdulillah sekarang tuh ada titik terangnya gitu. Maksudnya Iya. oh ini tuh udah tinggal segini lagi ya Iya. gitu. Ada selesainya. Kalau kemarin kan kalian Udah. belum tutup lubang nggak selesai malah Udah lebih gak gede. kelihatan jalan Udah keluarnya kelihatan. gimana nih gitu. Kalau Gelap aja udah. sekarang mah ada nih titik terang ada di nih, depan gitu. tuh ada. Iya. Jadi ada Sudah terlihat. titik harapan ya. Ibarat kita lagi di gua gitu ada nih titik terang gitu. Buat jalan keluarnya seperti Buat itu jalan ya. keluarnya udah kelihatan. Itu kalau siang ada cahaya, kalau malam kumaha? Ada yang bawa lampu patromak. Ada kan cahaya bulan. Cahaya bulan. Cahaya bulan. Ini cahaya bulan. Kalau lagi hujan lagi? Enggak. Tong kaleur. Kalau tapi bener patut di apa ya? Apresiasi lah lah, dari luar biasa. Ini jadi pelajaran perjuangannya lah. juga buat kita. Iya buat pelajaran buat kita juga nih. Hati-hati berarti ya. Lebih hati-hati lagi Iya, sama dari dalam mengambil keputusan. Iya, Apalagi kalau mau usaha. Tong make riba. Iya, Pakai riba. intinya sih itu jangan. Karena riba ya. riba. Riweuh we. Namanya juga riba, nyari riweuh gitu ya. Bener. Bener. Jangan deh. betul. Jangan coba-coba. Iya. Saya lagi pelajaran dari Bang Miktad tadi sampai ke hijrah gitu bener. Betul. Luar biasa itu. Karena saya pernah dapat apa ya notice kalau kamu memang memperbaiki hidup, perbaiki dulu sholatmu. Ya, gitu. betul. Insya Allah kalau sholatnya Insya Allah. udah baik, Baik. hidup Ya. juga akan lebih Iya. baik. Iya. Betul. Mengikuti sendiri ya. gitu Ikut kan ya. sendiri. Ya jangan nunggu dulu baik baru Iya, sholat. baru sholat gitu. Karena nggak akan sholat. Saya sholat. Karena sholat itu yang bikin kita lebih baik sih baik. itu. Ya. Insya Allah. Keren. Selain ilmu usaha, terus ilmu sedikit agama juga ya Harus Alhamdulillah. perlu itu. Buat Biar saya balance. pribadi nih, buat teman-teman pasti juga Betul, semoga betul. jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat lah. Ya. Ya, Iya, jangan jadi ilmu hitam. pelajaran Jadi juga. pelajaran hidup juga. Betul, Insya Allah. betul. Tabarakallah. Mudah-mudahan yang nonton juga kan maksudnya jadi ada pelajaran Iya. bahwa langkah yang aku ambil ini salah, yang Iya, baiknya iya. ambil. Betul. Jangan sampai terjerumus juga. Harus memilah-milih lah Ya, gitu. Iya. mungkin teman-teman pasti juga ada yang seperti KDP atau Kabik tadi ini jadi ada nih kedepannya oh itu Iya. dia Oh, nyampe iya. ngambil langkah yang salah seperti itu gitu. Iya. Jadi ada Ya, kedepannya pencerahan lah gitu ya. Iya. Mungkin ada juga yang lagi pusing juga mungkin di juga, titik kemarin iya. pusing kayak KDP ini gitu ya. Ngomong-ngomong pusing nih. Apa? Biasanya kan suka ada hiburan ya kalau misalkan. Oh iya daripada pusing terus ya. Kita sedang Apa nih kira-kira Pusingnya hiburannya ya. nih? Dari abang mungkin dari abang apa dari si kakak tetehnya. Kakak Iya. teteh. Hobi mungkin hobi Hobinya, apa ya? Mungkin hobinya kali ya. Heeh. hobi-hobi apa? Hobi Kalau aku sebenarnya lebih hobinya itu Yes. dari dulu so sweet ya. Ya Allah. dari dulu senangnya itu sebenarnya motoran. Jadi kan Motoran. Anak motor. Iya. jadi gini, kalau jelema. anak aku kan Oh, senang, anak jelema. ya, anak aku senang, dia senang trail itu, aku dukung banget. Iya. Jadi karena aku juga senang gitu. Senang. Jadi apa ya, yang tidak tercapai gitu loh. Oh, cita-cita. Sebenarnya sebenarnya cita-citanya itu dulu maunya jadi pembalap, mau. Wih deh. Makanya motor belajar, mobil belajar gitu. Iya. Terus Jadi Rossi. Dulu juga waktu kecil gitu kan mintanya mobilan remote kayak gitu. mobil dan remote. Cowok-cowokan ya. Senangnya dulu kan gitu. Tapi ternyata aku menjurusnya nggak ke situ gitu. Dan anak aku yang pertama ini kan senang dia motor trail. Jadi dia mau latihan apapun didukung gitu. Jadi karena senang gitu. Tapi yang tidak tercapai di aku gitu. Iya, semoga Kalau ya, sekarang maksudnya kayaknya udah susah deh. susah ya. Tapi berandai-andai nih kalau misalkan semuanya ini udah selesai gitu ya. Hal yang paling aku mau
jalanin mau aku cobain itu, Iya. aku pengen motoran sama anak-anak aku gitu. Mereka bawa motor sendiri-sendiri, aku sendiri gitu. Wih. Sama Kayaknya suami seru, juga. Seru ya? Suami juga banyak Kirain gak diajak kalau ini. Bagian kameramen. Gitu ya. Ya mungkin itu salah satu cita KDP ya. Iya. Cita-cita kali ya, iya. Saya semoga Tercapai ya. tercapai. Kalau nggak sama Kayaknya KDP ya sama sama gitu. anaknya lah ya. Iya, gitu. Kalau Bang Migdad ini apa nih? hobinya? Musep katanya. Enggak ya? Kayak kalau sekarang ya lebih kayak belajar lebih banyak hal sih. Apa tuh? Kayak dari baca-baca buku. Soalnya kan Baca, ya. akhir-akhir ini setelah badai ini agak reda, Reda. Allah ngasih rezeki itu saya suruh ngajar Ngajar apa? ngajar di LPK buat orang-orang yang mau kerja keluar juga nih. Iya, iya. Jadi iya, iya. ngajarin pengetahuan yang saya punya aja dari segi bahasa, Iya, iya. terus dari segi pengetahuan dapur kayak gitu. Nah, saya sendiri sekarang lagi seneng belajar bahasa-bahasa asing sebenarnya. Cuman kalau nggak ada gurunya juga susah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau saya sekarang lebih seneng kayak cari apa ya, buang waktu luang itu ya, tapi yang ada manfaatnya buat saya kayak gitu. Kayak tadi kalau buka YouTube biasanya buka-buka pengetahuan kayak Ottoman Empire waktu itu berdirinya kapan, terus runtuhnya gara-gara apa. Nah kayak gitu. Jadinya sekarang lebih banyak cari-cari ilmu pengetahuan lah. Hal-hal baru. Nah, iya cari-cari hal-hal Banget yang ya. bisa kayak gimana ya, wawasan makin kuat tuh kayak betul. makin Betul. seneng nih kayaknya ke sono. Makanya kayak sekarang pengen lagi kerja keluar tuh buat bukan cari uang doang, tapi pengen ngeluasin koneksi saya di luar gitu. Iya, iya. Luar biasa. Kayak tuh. gitu Bagus tuh, satu. Bang Haji. Luar biasa sih. Luar biasa. Kadang-kadang kan laki itu umumnya ya hobinya tuh bola, kalau enggak musik kan ya. Kalau saya pribadi bola nggak dikasih suka. Enggak, Tanya, kenapa Pak. tuh? Nggak tahu, kayak orang gila aja main bola tuh. Tapi pernah agak main bola gitu. Waktu masih kecil iya karena ikut-ikutan, tapi semenjak mulai gede, Udah injak-injak dewasa, ya. SMP, saya nggak pernah main bola. Ngapain sih gitu saya itu. Bola satu direbutin gitu Iya, ya. lebih seneng kalau permainan tuh kayak permainan catur. Diam di tempat cuman mikir gitu kan. Berarti jiwa pemikir deh. Jawab pemikir. Gitu. Mikir doang, nggak memang mau. Katanya Bang Haji dia bisa beatbox juga. Beatbox. tuh. Iya. Itu beatbox waktu masih SMP. Dulu emang tahun saya 2009 sampai Menarik nih, menarik. Tapi masih bisa dong. bisa masih. Bisa. Boleh nih. Boleh, Boleh, nih boleh, ya. boleh, boleh. Sebelum ini ya kita. Ada kas satu Pengen dong denger. beatbox nih dari Nah tuh mana udahlah. Bebas Mana, bebas ya? yang mana aja. yang ada Itu mah ada gendang. dangdut atau gimana gitu. Ya udah yang iseng-isengan aja. Boleh lah. nih. Iya. Kita saksikan nih. Oke. Udah gitu aja deh. udah nggak pede. Udah nggak Soalnya pede. perkembangan beatbox zaman sekarang jauh. Udah jauh, Ini ya. jauh Tapi sekarang. luar biasa Kak. Soalnya saya kan Sayangnya saya sedikit Saya bisa. Iya. Apa itu? empok itu. Oh, iya, Pak. Pok itu Iya, Pak. suaranya. Emang dulu seorang beatbox ini. Box. Enggak, udah vakum semenjak nikah. Oh gitu. Fokusnya nikah namanya. Kira gitu ke istrinya suka beatbox gitu. Iya. Dia kadang-kadang kalau istri lagi marah-marah katanya di beatbox gitu. Ulah tuh. Kayaknya sambil produksi ya. Iya. Biar adonan kan. Enak tuh. Itu mah lagi ngempeng, ngempeng. Nanti ada muncrat ya. Nggak boleh enggak boleh. higienis satu Iya. kayak. Oh, iya. Ada ada muncratnya nanti ya jangan ya. Boleh lah. Tapi keren nih. Luar Iya. biasa. Luar Susah biasa, itu. Susah. Itu gimana? Ada apa sih triksnya, tipsnya? Tip and triknya ya. Kalau awal BTK aja. BTK. Gimana maksudnya? Batuk. Jadi kayak kalau huruf B itu kayak kalau ngerokok bako nih, sering di sini. Oh. Cuman nya dibuang. Jadi Oh, Kayak kentut ya. jadi BTK kayaknya. kalau huruf T kayak gini. Nah, gitu. Kalau huruf K, K-nya? nyebut huruf K cuman ditarik. Nah, Kayak gitu. kayak ada yang nyelap Ada- gitu nyelap. Kan kalau nyelap gini ya. Gitu Nah, ya. cuman pakai huruf K. Coba Bang Aceh coba. Itu aja diulang-ulang dulu.
Itu mah keselak kayaknya. Salah kita. Kayaknya itu yang nyempilnya bukan daging lagi itu mah tulang. Oh gitu ya. Cucuknya. BTK itunya ya. Ya, Kalau jadi gabungin jadi gimana tadi? Itu dasar ya. itu Kayak dasar. drum banget ya. Ya, emang asal usulnya dari drum. Oh, dari drum ya. Kan B itu kick bass. Oh iya. Ya. Untuk T itu hi hat. Iya. Nah, untuk snare-nya sendiri K. Oh iya, wow dari drum juga ya. Keren ya. Keren. Bisa gitu ya, ininya bibirnya ya. Bibirnya Ternyata ya. susah juga itu. Coba lagi. Itu sih antara dua ya, dari mulut sama dari bawah ya keluarnya ya. Ini aneh kada suara. Iya. Ini bisa itu ya. Betul. Aneh. Tapi semua orang bisa nge-beatbox itu bisa. Kalau Pak Bisa, semua orang bisa. Oh, bisa bisa kalau emang mau belajar. Nah, kembali lagi ke orangnya. Kalau emang orangnya mau belajar, mau Pasti bisa. pasti bisa. Pasti Contohnya kayak sekarang kita saya sama istri udah jatuh. Ah, Lu mau bangkit nggak? Oh, Nah iya. itu aja kalau lu mau ya Pasti udah bisa, tinggal pasti gerak bisa. gitu. Tenggelam aja nih. Nah, iya, filosofinya Kita bangkit. Iya. banget ya. Ya, banyak kabisa dia tuh ya. Kayak ular ya. Kayak ular ya, banyak bisanya. Berbisa itu. Oh, bisa itu Pak. Kan, nah, Bang Mikdad sama Kadepia ini Iya. sudah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Betul. Yang lebar banget. Banyak lebar tentang ilmu kehidupan lah ya. Betul. Sama tadi Usahanya ya. usahanya, terus tips-tipsnya, ilmu-ilmunya banyak lah Iya. buat kita Beatbox pribadi juga juga ya. ya. Beatbox juga tadi ternyata luar biasa ya. Luar biasa. Boleh nanti kita belajar ya. Boleh. boleh. Nah nanti sebelum kita tutup ya, Boleh. boleh dong kasih satu kesan-pesan nih buat teman-teman basket ya. Betul. Boleh tentang itu bagaimana cara tadi bangkit kayak gitu dari permasalahan, boleh dari usaha apa aja. Jadi Boleh. ya. Ya, ladies Itu first. tadi sih pesannya buat yang lagi mengalami nih, lagi mengalami, kita jangan takut untuk dihujat sama orang. Itu apa namanya, ada di diri kita gitu. Kita mau itu tadi, kita mau tenggelam aja atau mau bangkit lagi nih gitu. Keputusannya itu kita yang ambil gitu. Terus untuk kita teman-teman yang emang lagi ada teman gitu yang lagi kena musibah juga, jangan langsung dihujat, jangan langsung dijudge. Kita nggak tahu dalamnya mereka tuh kayak gimana. Kita cukup kasih support aja, karena sedikit support dari kita itu insya Allah bisa membantu mereka. Iya. Gitu. Aku itu aja sih kayaknya. Kalau Bang Mikdad ada gak? Tambahan. Kalau saya lebih condong buat laki-laki ya. Kenapa? Bukan. Pertama gini, khusus yang udah rumah tangga nih. Ingat kalian itu kan koamnya laki-laki melindungi satu ya, sama menafkahi juga. Nah itu yang poin yang saya sempat terlupakan, makanya Allah menegur saya sama istri saya itu di sini karena saya lupa tanggung jawab saya sebagai suami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perintahnya dilaksanakan. Ya kan, nomor satu tiang agama kita. Kewajiban ya. Kalau saya pribadi kan Islam. Sholat. Sholatnya dilaksanakan. Terus 5 waktunya dijaga. Karena apa? Insya Allah dengan 5 waktu terjaga, Allah akan selalu memberikan hal-hal yang di luar Tidak dugaan diduga lah, kita. Ya, itu yang juga pertama. menjaga kita lah. Karena saya sendiri merasakan hal itu dari kayak nggak punya arah dan tujuan, sekarang kayak ada tujuan saya itu apa? Ya kembali lagi untuk Allah. Nah itu setelah sekarang, terus setiap apapun yang kalian lakukan, entah untuk kalian, untuk keluarga kalian, untuk usaha kalian, untuk anak istri, kembali lagi dulu tujuan awal kalian itu untuk kembali ke Allah. Niatkan lagi untuk Allah, karena apa? Insya Allah Allah permudah segala sesuatu untuk Allah itu. Segala sesuatu pun harus dengan ibadah ya. Nah, seperti Niatnya, itu. Ridho Allah. niatan ibadah gitu. Balance Niatkan ya. ibadah. Betul. Harus balance, betul. Karena dunia tempatnya ujian. Iya. Udah. Kalau masukan buat basket apa nih? Nah, itu. Buat di sini. Iya, Buat kami nih. buat bertiga. kami nih. Apa harus beatbox gitu? Harus bisa beatbox juga. Oh, enggak? kalau Apa harus ngadonan gitu. Sambil ngadonin ya. Kita ngomong sambil ngos-ngosan. Oh, iya.
Bisa sih. Sebenarnya gini, kalau dari saya pribadi, Iya, iya. kalian kan udah punya ciri khas ya. Apa tuh? Tetap Wong. Tetap, Iya. Iya. Terus tinggal satu lagi kalau Apa? mau mah pakaian. Oh, Biar iya. serentak kalau Oh, iya. jadi kita seneng nih gitu liatnya. Jadi yang Itu doang. seragam gitu Iya. ya. Terus paling ngundangnya yang keren nanti. Ini juga Termasuk Keren luar biasa ini. paling keren ini bintang. Mantap. Belum. Masya Bukan Allah. saya yang hebat. Mengedukasi banget nih. Iya. Ya, bukan inspirasi kita yang ya. hebat nih. Balik lagi. Nah, Kak Mikdad, Kak Devia, sebelumnya terima kasih ya buat Ya. masukan kita juga, buat sama-sama. pesan-pesannya buat teman-teman Teman-teman, basket, ya. buat kita juga, terus ilmu-ilmunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, terima kasih juga udah meluangkan waktunya di sini ya, Betul banget, Mas. berbicara banyak hal, Iya. yang tentunya Jauh-jauh ya banyak dari ilmu ya. Malang. Banyak ilmu yang bisa kita petik lah ya. Betul, betul. Oke. Oke. Nah, teman-teman basket mungkin itu saja obrolan kami ya. Ya. Bersama Kak Devia dan Kak Mikdad ini yang penuh Kak dong. Iya. Abang. Abang. Amang Mikdad ini yang penuh dengan Abah. kakek. Wah lah, wah. Wah, ayo sebutin semuanya aja. Sekali lagi semoga podcast kali ini bisa mengedukasi, Iya. menginspirasi, Amin. dan bisa menghibur juga ya buat teman-teman basket semuanya. Sekali lagi mungkin itu saja podcast kami bersama Betul. suami istri yang se-sweet ini. Se-sweet banget ini. Se-sweet banget. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan bintang tamu spesial lainnya. Betul. Iya. Saya tutup podcast bersama suami istri ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basket. See you.